Oke, halo viewers. Halo guys, balik lagi sama aku, Rifki Hadian. Di video kali ini, aku mau ngebahas atau menjawab tentang pertanyaan yang ada di video sebelumnya. Ada seseorang yang menanyakan, Kak, apakah UTBK di gelombang pertama cenderung mendapatkan skor yang lebih tinggi atau enggak? Aku mau jawab singkat padat jelas aja. Akan aku jawab berdasarkan dua hal. Pertama, dari sudut pandang aku sebagai sarjana psikologi. Karena di psikologi akan belajar tes, scoringnya gimana, dapat skor gimana, dan tesnya itu sudah terstandar dengan baik atau enggak. Yang kedua, sebagai guru bimbel, di mana di tempat kerja aku ini, aku harus tahu, anak perwalianku itu berapa, dia milih jurusan apa, harus konsultasi dengan kita, skor UTBK-nya berapa, sampai akhirnya dia kuliah di mana, baik di PTN maupun di PTS, itu kita harus tahu. Aku mulai bahas dari sudut pandang sebagai sarjana psikologi dulu. Jadi teman-teman di psikologi itu akan mempelajari tes yang baik itu seperti apa. Karena UTBK ini adalah salah satu jenis tes disebut dengan optimum performance test, di mana kalian dikasih waktu, kalian ngerjain soal, dapat skornya berapa, dan skor yang lebih tinggi lah yang bisa terpilih di pilihan yang kalian inginkan. Nah, masalahnya tes yang baik itu adalah tes yang terstandarisasi. Buat apa terstandarisasi? Agar hasilnya itu valid dan reliable. Maksudnya valid apa? Dia benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Yang kedua, reliable adalah hasilnya konsisten ketika dites lagi hasilnya memang segitu. Jadi intinya skor yang baik itu adalah skor tidak mempunyai error yang tinggi. Yang jadi pertanyaannya, apakah UTBK sendiri itu errornya tinggi atau enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Maksudnya errornya tinggi itu apa, Kak? Seperti pertanyaan ini, Kak, kalau di gelombang 1 misalnya lebih tinggi, di gelombang 2 nggak lebih tinggi, di awal nggak tahu soalnya, di akhir tahu soalnya. Nah, itu kan berarti menimbulkan error dalam segi scoring atau dalam bentuk soalnya. Berarti tidak terstandar dengan baik, makanya tesnya tidak bisa disebut sebagai tes yang baik. Kenapa? Ada error yang terjadi dan errornya banyak. Nah, di UTBK ini sendiri, error tuh bisa terjadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk scoring. Scoringnya kan IRT, nah dalam bentuk scoring dan dalam bentuk soalnya. Nah, sekarang berkaca dari guru bimbel yang memang aku fokusnya dengan data pengalaman hasil wawancara yang ada dari tahun 2019 dan 2020, memang aku melihat ada banyak perbedaan. Contoh, di tahun 2019 itu satu orang bisa tes sebanyak 2 kali. Bisa ikut gelombang pertama dan gelombang kedua. Di mana secara rata-rata dan sebagian besar dari hasil wawancara yang aku lakukan dan data nilai yang aku punya, itu memang skor UTBK di gelombang pertama itu lebih tinggi dibandingkan gelombang kedua. Kenapa, Kak, bisa lebih tinggi? Pertama, asumsi aku, ini asumsi ya, karena pihak LTMPT nggak pernah bocorin tentang metode ataupun ngelakuin hal lain. Ini berdasarkan pengalaman aku. Hal pertama yang aku pikirkan adalah di UTBK tahun 2019 itu scoringnya atau IRT-nya itu dilakukan per sesi. Contoh misalnya UTBK gelombang pertama, misalnya ada 4 sesi. Setelah sesi pertama, seminggu kemudian kalian tuh dapat skornya berapa. Lanjut sesi 2, seminggu kemudian dapat skornya berapa. Jadi yang di IRT-kan itu adalah per sesinya. Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Yang tadinya soalnya dirasa sulit, yang salah banyak, sekarang bobotnya mungkin gak akan sesulit orang-orang yang ngerjain di awal. Nah, di sesi-sesi berikutnya mungkin bobot soal itu gak sesulit dengan sesi yang di awal, karena banyak yang bisa ngerjain. Makanya skornya bisa bedanya cukup signifikan menurut aku ya. Apa di gelombang kedua di tahun 2019 lebih kecil skornya itu juga bisa terjadi karena orang-orang udah pada belajar. Kan di gelombang-gelombang pertama tuh masih awal-awal ya, sehingga mungkin yang belajar belum sebanyak itu. Sedangkan kalau di gelombang kedua udah banyak yang belajar sehingga pengetahuan mereka kalau dibandingkan juga gak sevariasi orang-orang yang tes di gelombang pertama. Jadi bisa juga orang-orang di gelombang kedua karena udah pada pinter-pinter nih, bisa jawab soal, jadi skornya gak setinggi-tinggi di gelombang pertama. Nah, aku yakin banget pihak LTMPT itu juga pasti ngelakuin evaluasi dari hal-hal yang dilakukan di tahun 2019. Banyak nih errornya di tahun 2019 yang harus diperbaiki. Makanya di tahun 2020 yang dilakukan pihak LTMPT adalah tetap dibagi menjadi 2 gelombang. Tapi peserta UTBK hanya bisa mengikuti tes sebanyak 1 kali. Kedua, setelah aku lihat ternyata anak-anak aku yang tes di gelombang pertama dan gelombang kedua secara skor memang tidak ada perbedaan yang signifikan. Maksudnya perbedaan yang signifikan apakah? Yang biasa dapat skor tinggi di TO-nya itu memang dapat skor tinggi aja.
baik yang UTBK di gelombang pertama ataupun gelombang kedua. Yang kedua yang aku lihat adalah soal-soal UTBK di gelombang pertama dan gelombang kedua itu berbeda tapi setara. Maksudnya berbeda tuh apa Kak? Misalnya di gelombang pertama udah ada testimoni nih atau udah ada orang yang menyebutkan oh yang keluar ABCD misalnya dari setiap subtesnya. Tapi yang mempelajari itu dan mendapatkan di gelombang kedua bilang yang di gelombang kedua oh ternyata beda Kak sama testimoni yang ada, aku kok nggak dapet itu ya. Nah itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan pihak LTMPT untuk apa? Untuk mengukur kemampuan si anak-anak di gelombang kedua biar hasilnya valid dan reliable. Biar memang hasil skornya ini memang berdasarkan kemampuan dia, bukan dipengaruhi dari hasil testimoni dari orang-orang yang sudah tes di gelombang pertama. Di tahun 2020, skornya kan diumumkan secara bersamaan, gak kayak di tahun 2019, dimana kalau 2019 sesinya udah selesai, seminggu kemudian hasilnya keluar. Kalau 2020 serentak, di tanggal itu semua orang dapat skor UTBK-nya. Walaupun aku nggak tahu ya, metode yang dilakukan si pihak LTMPT ini apakah meng-IRT-kan gelombang pertama dulu, baru gelombang kedua hasilnya dikeluarkan, atau menggabungkan IRT dari gelombang pertama dan gelombang kedua. Itu menurut aku lebih baik proses scoringnya dibandingkan dia meng-IRT-kan per sesi. Jadi, kesimpulan aku dari pertanyaan apakah benar yang tes di awal kemungkinan skornya lebih tinggi dibandingkan yang akhir. Iya atau enggak berdasarkan 2019 menurut aku iya. Berdasarkan tahun 2020 menurut aku enggak. Nah itu adalah hal-hal yang bisa aku jabarkan berdasarkan pengalaman aku. Aku senang banget pertanyaannya, sangat menarik. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi yang kalian bingungkan dan itu menarik menurut kalian, tulis aja di kolom komen, nanti aku bantu jawab ya. Aku ngingetin hari Sabtu ini aku akan ada live untuk bahas materi soal-soal logika penalaran umum, lebih kompleks dari yang di TikTok kemarin. Jadi kalau kalian mau ikut hari Sabtu jam 7 stay tune ya. Kalau udah aku mau bilang thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.